pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan kita di hari Kamis yang pertama di Oktav Paskah. Bacaan berkisah tentang bagaimana Yesus muncul di tengah para rasul. Bacaan kemarin berkisah tentang bagaimana Yesus mengungkapkan jati dirinya kepada para rasul dalam pemecahan roti. Pada saat pemecahan roti, makan bersama, saat itu mata mereka terbuka bahwa itu adalah Yesus. Karena itu mereka bergegas-gegas kembali ke Yerusalem, ingin menceritakan pengalaman mereka, bahwa mereka telah melihat Yesus, bahwa apa yang dikatakan oleh perempuan yang mendapati kubur yang kosong, sebenarnya kenyataannya adalah Yesus sudah bangkit. Dan mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri. Karena itu mereka ingin berbagi. Tetapi ketika mereka sampai di sana, murid-murid juga bercerita bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Kefas. Lalu hari perjumpaan itu menjadi hari perbincangan tentang bagaimana Tuhan secara pribadi datang ke masing-masing mereka. Dan ketika mereka sudah berkumpul bersama-sama, minus Thomas, datanglah Yesus ke tengah-tengah mereka. Dan yang menarik, Yesus yang terluka, Yesus yang ditinggalkan, Yesus yang disakiti, Yesus yang tidak diakui, Yesus yang dibilang bahwa tidak dikenal, Yesus itu justru yang datang kepada mereka. Dan itulah kabar baik. Kerahiman pengampunan yang adalah milik Tuhan ditawarkan kepada kita semua, orang berdosa. Tidak ada suatu pun orang yang ditutupi kemungkinan. Tuhan membuka semua kesempatan untuk kita semua agar menerima rahmat pengampunan itu. Dan ketika rahmat pengampunan itu berarti Tuhan mengulurkan damai-Nya kepada kita. Dari pihak Tuhan selalu ada damai. Dari pihak Tuhan selalu ada uluran tangan pengampunan. Tinggal kita mau menjamah tangan itu, menyatu dengan tangan itu, dan membiarkan rahmat pengampunan itu mengalir. Dan dengan demikian ada kedamaian. Yesus datang dengan damai. Dia bukan datang sebagai seorang hakim yang ingin menghakimi dan menghukum mereka yang gagal, tapi dia datang dengan damai. Lalu dia bilang, damai, damai bersamamu. Kemudian Yesus menunjukkan tangan, kaki yang terluka. Yesus mau menampakkan kepada mereka bahwa akibat yang terjadi ketika ada dosa, ada persepakatan dan mufakat untuk menghancurkan orang lain, selalu ada yang terluka. Dan Yesus terluka karena masing-masing mereka bersama dengan para pemimpin punya andil. Makanya itu Yesus bilang bahwa yang terjadi itu melukai. Tetapi saya tidak tinggal pada luka itu saja. Makanya Yesus sesudah menunjukkan tangan dan kakinya yang terluka, dia sekali lagi bilang, damai bersamamu. Kita tidak bisa mengampuni selama kita tinggal pada sakit hati dan kecewa. Bahwa ada sakit hati, bahwa ada kekecewaan, ada kemarahan dan kejengkelan, perlu kita amini. Perlu kita amini. Perlu kita katakan kepada orang yang melukai kita bahwa apa yang kamu buat membuat saya marah, membuat saya jengkel, membuat saya frustrasi, membuat saya sangat terluka dan sedih. Tetapi saya tidak mau tinggal pada luka, frustrasi akibat perbuatanmu. Tapi saya mau menjadi master atas hidupku.
Saya tidak mau perbuatanmu mempengaruhi seluruh hidup saya. Saya mau menjadi bos atas hidupku. Maka saya memutuskan mata rantai itu dengan mengampuni. Dengan mengampuni sebenarnya kita membebaskan diri kita dari kuasa orang. Kita mengambil kuasa atas diri kita sendiri. Ketika kita menyimpan dendam dan amarah, orang itu menguasai kita. Orang itu menghantui pikiran kita. Kemanapun kita pergi, orang itu akan selalu hadir. Bahkan dalam tidur kita pun, orang itu hadir. Bahkan dalam makan pun, orang itu hadir. Anda tidak bebas. Dan setiap kali mengingat dia, semua kemarahan, semua frustrasi, semua sakit hati, kekecewaan akan muncul kembali. Dan pada akhirnya Anda menjadi down, and down. Anda menjadi depresi. Pengampunan adalah saya mengatakan kepada orang yang melukai saya bahwa kau tidak punya kuasa atas diriku lagi. Sekarang kamu dan perbuatanmu itu urusanmu. Tetapi saya tidak mau itu mempengaruhi saya. Saya mau hidup sebagai orang bebas. Maka pengampunan itu lebih membebaskan diri kita daripada membebaskan orang lain. Karena dia pasti tetap bisa makan, dia pasti tetap bisa tidur, dia pasti tetap menikmati hidup. Tetapi kita yang terluka, dunia kita makin hari makin sempit, dan pada akhirnya kita berada dalam rumah kita sendiri. Makanya Yesus datang menawarkan pengampunan itu, damai. Tinggal kita mau menerima atau tidak. Makanya pesan Paskah adalah selalu pesan damai. Damai karena maut tidak menguasai kita, karena kematian tidak menguasai kita, tapi lebih lagi karena ego tidak akan menguasai kita lagi. Makanya latihan masa prapaskah, selama masa prapaskah, latihan untuk berbagi, latihan untuk bersedekah, latihan untuk pantang dan puasa. Semua latihan itu sebenarnya pada ujungnya adalah untuk melatih diri kita menjadi master atas hidup kita. Maka semoga hari ini kita belajar dari Yesus. Belajar untuk memaafkan. Tetapi Yesus tahu memaafkan itu adalah milik Tuhan. Karena itu marilah kita memohon secara khusus di hari ini. Semoga Allah mencurahkan roh pengampunannya ke atas kita. Supaya kita bisa memaafkan sesama kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian.